Pernahkah kalian merasa memiliki segalanya? Harta yang berlimpah dan kemewahan yang tak terhitung, namun hati justru terasa kosong dan hampa? Terkadang, cinta sejati justru ditemukan bukan di gedung pencakar langit atau pesta mewah, melainkan di pinggir jalan yang berdebu, lewat sebuah ketulusan sederhana yang tak ternilai harganya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir mempertemukan dua hati yang berbeda dunia di sudut kota lama Semarang. Sebuah kisah yang akan membuat kita percaya bahwa kebaikan adalah pemanis hidup yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian untuk channel kita tercinta, Ken Arok Productions. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah bergabung dan setia menonton, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak putus-putus. Amin ya Robbal Alamin. Coba tuliskan juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal? Mari kita saling sapa dan mengaminkan doa-doa baik ini bersama. Insya Allah, dengan niat yang tulus, segala doa baik kita akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari sore itu bersinar begitu terik di langit Semarang, seolah ingin membakar aspal jalanan di kawasan kota lama yang padat merayap. Suara klakson kendaraan saling bersahutan, menciptakan simfoni kebisingan yang memekakan telinga. Namun, hiruk-pikuk itu sama sekali tidak terdengar di dalam sebuah sedan hitam mengkilap yang sedang terjebak di tengah kemacetan. Di kursi belakang, duduk seorang gadis muda berwajah cantik dengan tatapan yang menerawang jauh keluar jendela. Risma, nama gadis itu. Meskipun pendingin udara di dalam mobilnya memberikan kenyamanan yang sempurna, ia merasa pengap. Bukan karena suhu, melainkan karena rasa bosan yang mencekik terhadap rutinitas hidupnya yang serba diatur dan penuh kepura-puraan. Pak Asep, sopir pribadi keluarga Risma, melirik sekilas lewat kaca spion tengah sambil menghela napas panjang melihat antrean kendaraan yang tak kunjung bergerak. Macetnya parah sekali hari ini, Non Risma. Sepertinya ada perbaikan jalan di depan sana, ujar Pak Asep memecah keheningan. Risma hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada pemandangan di trotoar jalan. Di sana, kehidupan berjalan dengan tempo yang berbeda. Tepat di seberang jalan, Risma melihat seorang nenek tua penjual buah yang sedang kepayahan memanggul keranjangnya. Nenek itu, yang biasa dipanggil Mbah Rumi, tampak sempoyongan. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor menyenggol keranjang Mbah Rumi, hingga beliau kehilangan keseimbangan. Buah-buahan dagangannya, jeruk dan salak, berhamburan menggelinding ke aspal panas. Pengendara motor itu bukannya berhenti, malah tancap gas sambil memaki kasar karena merasa jalannya terhalang. Risma refleks menegakkan duduknya, hatinya mencelos melihat Mbah Rumi yang panik dan gemetar berusaha memunguti buah-buahan di tengah jalan, sementara mobil-mobil lain membunyikan klakson dengan tidak sabar. Kenapa orang-orang jahat sekali? Gumam Risma lirih. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu mobil, hendak keluar. Namun, sebelum Risma sempat membuka pintu, seorang pemuda dengan kaos oblong sederhana berlari kecil dari arah sebuah ruko. Pemuda itu, Rangga, langsung berlutut di aspal panas tanpa mempedulikan kendaraan yang bising. Dengan cekatan namun tenang, ia membantu Mbah Rumi memunguti buah-buahan itu satu persatu. Tidak ada guratan kekesalan di wajahnya, justru sebuah senyuman yang menyejukkan. Sudah Mbah, jangan panik. Biar saya yang ambilkan yang menggelinding ke tengah, Mbah minggir dulu ke trotoar ya, ucap Rangga lembut sambil menuntun Mbah Rumi ke tempat yang lebih aman. Risma terpaku melihat pemandangan itu dari balik kaca jendela mobilnya. Ia melihat bagaimana Rangga tidak hanya membereskan kekacauan itu, tetapi juga mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya dan menyeka keringat di dahi keriput Mbah Rumi dengan sangat hati-hati, seolah Mbah Rumi adalah nenek kandungnya sendiri. Ini diminum dulu tehnya. Mbah, tenang saja, buahnya masih bagus kok, cuma kotor debu sedikit, nanti saya bantuin lap, kata Rangga sambil menyodorkan segelas es teh yang entah ia ambil dari mana. Di dalam mobil mewah yang kedap suara itu, Risma merasakan sesuatu berdesir di dadanya. Di dunianya yang dipenuhi kolega bisnis ayahnya yang berdasi dan wangi namun penuh intrik, ia jarang sekali melihat ketulusan yang begitu telanjang. Pemuda itu tidak tahu siapa Mbah Rumi, dan tidak ada kamera wartawan yang meliputnya, tapi ia berbuat baik hanya karena hatinya memintanya. Itu Mas Rangga, Non, pemilik kafe kecil di ruko itu. Orangnya memang baik sekali,
sering bantu orang-orang pasar, celetuk Pak Asep yang ternyata ikut memperhatikan. Risma tidak menjawab, tapi tangannya diam-diam mengambil ponsel dan memotret momen ketika Rangga tertawa renyah menghibur Mbah Rumi yang masih terlihat syok. Foto itu tersimpan di galerinya, namun rasa hangat dari senyuman tulus Rangga tersimpan lebih dalam di hati Risma. Sore itu, di tengah macetnya kota lama, Risma menyadari bahwa ia telah menemukan pemandangan paling indah, jauh lebih indah dari perhiasan berlian manapun yang ia miliki. Ketulusan seorang pemuda sederhana yang bahkan tidak ia kenal namanya. Bayangan wajah tulus Rangga dan senyumnya kepada Mbah Rumi terus menari-nari di benak Risma, bahkan hingga terbawa mimpi. Rasa penasaran itu begitu kuat, mendorong Risma melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menanggalkan semua atribut kemewahannya. Gaun-gaun rancangan desainer ternama ia biarkan tergantung rapi di lemari. Perhiasan emas dan berlian yang biasa melingkar di leher dan pergelangan tangannya ia lepas satu persatu. Risma berdiri di depan cermin besar kamarnya, mematut diri dengan balutan kaos oblong putih polos dan celana jeans pudar, serta sepatu kets biasa. Ia ingin datang sebagai manusia biasa, bukan sebagai putri konglomerat yang selalu dipuja karena harta ayahnya. Dengan jantung berdebar kencang, Risma melangkahkan kaki menuju kawasan kota lama. Ia sengaja tidak meminta Pak Asep mengantar, melainkan menumpang taksi agar tidak mencolok. Langkah kakinya terhenti tepat di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang telah disulap menjadi tempat yang hangat. Pelang kayu bertuliskan, Kafe Teras Kota, tergantung manis di depannya. Aroma biji kopi yang baru digiling langsung menyapa indera penciuman Risma begitu ia mendorong pintu masuk. Suasananya begitu berbeda dengan restoran mewah tempat ia biasa makan. Di sini, dinding batu bata ekspos dan lagu akustik pelan menciptakan rasa nyaman yang anehnya terasa akrab. Risma berjalan canggung menuju meja pemesanan. Ia bingung. Biasanya, pelayanlah yang datang membawakan buku menu ke mejanya, bukan ia yang harus antre berdiri seperti ini. Di balik mesin kopi yang mendesis pelan, sosok itu berdiri. Rangga. Dia mengenakan apron coklat tua, sibuk meracik minuman dengan fokus namun, tetap menyunggingkan senyum ramah kepada setiap pelanggan. Ketika giliran Risma tiba, Rangga mengangkat wajahnya. Selamat siang, Mbak. Mau pesan kopi apa hari ini? Yang bikin melek atau yang bikin rileks? Tanya Rangga dengan nada bersahabat, matanya menyipit ramah. Risma tertegun sejenak menatap mata itu dari jarak dekat. Ternyata lebih teduh daripada yang ia lihat dari balik kaca mobil. Ia gugup, lidahnya terasa keluh karena tidak paham istilah-istilah kopi yang tertulis di papan menu. Anu mas. Saya mau pesan kopi, tapi jangan yang pahit ya. Tapi jangan terlalu manis juga. Pokoknya yang rasanya pas di hati, ucap Risma terbata-bata, lalu merutuki dirinya sendiri karena pesanan itu terdengar konyol. Rangga tidak menertawakannya. Ia justru tertawa kecil, suara tawanya renyah dan tidak merendahkan. Ia menatap Risma seolah sedang memecahkan teka-teki yang menarik. Wah, pesanan yang menantang. Kopi yang gak pahit tapi gak manis banget. Yang pas di hati ya? Saya tahu, jawab Rangga sambil mengambil gelas keramik. Namanya apa, Mas? Tanya Risma polos. Kopi rasa bersyukur namanya. Dibuat dengan hati, campurannya pas, jadi nggak bikin enek karena kemanisan, dan nggak bikin sedih karena kepahitan. Tunggu sebentar ya, saya racikan spesial buat Mbak. Ujar Rangga sambil mengedipkan sebelah matanya jenaka. Risma terpaku di tempatnya berdiri. Kopi rasa bersyukur? Jawaban sederhana itu entah mengapa menghujam tepat ke ulu hatinya. Di lingkaran pertemanan Risma, orang-orang sibuk berdebat soal harga anggur mahal atau tas bermerek. Namun di sini, di hadapan pemuda sederhana ini, segelas kopi saja memiliki filosofi yang begitu dalam. Risma diam-diam tersenyum, menyadari bahwa penyamarannya hari ini membawanya pada petualangan rasa yang jauh lebih menarik dari sekadar mencicipi minuman. Risma memilih duduk di sebuah meja kayu kecil di sudut ruangan, tempat yang menurutnya paling aman untuk mengamati seisi kafe tanpa menarik perhatian. Jantungnya masih berdegup pelan sisa dari percakapan singkat di meja kasir tadi. Tak lama kemudian, pesanan, kopi rasa bersyukur, itu datang. Bukan diantar oleh pelayan lain, melainkan oleh Rangga sendiri yang sedang berkeliling membawa nampan kayu berisi beberapa pesanan untuk meja sebelah.
Aroma kopi yang hangat dan menenangkan menguar dari cangkir keramik itu, menggoda indera penciuman Risma. Namun, dasar Risma yang memang memiliki sifat sedikit ceroboh, saat ia hendak merogoh ponsel di dalam tasnya untuk memotret kopi cantik itu, sikunya menyenggol ujung meja. Gerakan tiba-tiba itu membuat cangkir kopi yang isinya masih penuh terguncang hebat. "Awas!" seru Risma tertahan, tapi terlambat. Cangkir itu tergelincir, dan isinya, cairan hitam pekat yang masih panas, tumpah ruah. Bukan ke lantai, melainkan menciprat dan membasahi kemeja flanel yang dikenakan Rangga yang kebetulan sedang melintas tepat di samping mejanya. Noda coklat gelap seketika menyebar di kain baju Rangga, menciptakan pemandangan yang kacau. Wajah Risma seketika pucat pasi. Darah seolah surut dari wajah cantiknya. Di kepalanya, terputar memori bagaimana ayahnya, Pak Gunawan, selalu membentaknya dengan keras jika ia menjatuhkan sesuatu atau berbuat ceroboh di rumah. "Kamu ini putri orang terpandang, masa jalan saja tidak becus?" Kata-kata itu menghantui Risma. Ia refleks berdiri, tangannya gemetar hebat menyambar tisu di atas meja, berusaha membersihkan noda di baju Rangga dengan panik. "Ya ampun, Mas. Maafkan saya. Saya nggak sengaja. Duh, saya ganti rugi bajunya, Mas. Saya benar-benar ceroboh. Saya bodoh banget." Racau Risma dengan suara bergetar menahan tangis, matanya terpejam seolah siap menerima amarah atau makian. Namun, amarah itu tak kunjung datang. Sebaliknya, Risma merasakan sebuah tangan yang hangat dan besar menahan tangannya yang sedang sibuk mengelap baju secara sembarangan. Risma membuka mata perlahan dan mendapati Rangga tidak sedang marah. Pemuda itu justru menatapnya dengan sorot mata yang teduh. Sangat tenang, seolah tumpahan kopi panas itu hanyalah air biasa. Hei santai. Tarik napas dulu," ucap Rangga lembut, suaranya rendah menenangkan. Ia perlahan menurunkan tangan Risma yang masih memegang tisu. "Tapi baju Mas Rangga kotor, ini panas loh, Mas." Cicit Risma, masih merasa bersalah. Rangga tersenyum, senyum yang membuat suasana kafe yang riuh terasa hening seketika bagi Risma. "Baju kotor itu gampang. Bisa dicuci, nanti juga bersih lagi. Yang penting itu tangan kamu. Kena air panas nggak tadi? Coba lihat, merah nggak kulitnya?" tanya Rangga tulus, justru memeriksa tangan Risma dengan khawatir, mengabaikan dadanya sendiri yang basah dan lengket. Risma menggeleng pelan, lidahnya keluh. Ia terpaku menatap Rangga. Bagaimana bisa ada laki-laki yang bajunya disiram kopi panas? Tapi yang pertama kali ia khawatirkan justru keselamatan orang yang menumpahkannya. Sikap gentle dan pemaaf ini adalah sesuatu yang asing bagi Risma. "Lain kali hati-hati ya, bukan karena takut dimarahin, tapi karena kamu berharga. Jangan sampai kulit mulus ini melepuh cuma gara-gara kopi saya." Canda Rangga mencoba mencairkan suasana kaku itu. Detik itu juga, di tengah aroma kopi yang tumpah dan rasa bersalah yang menguap, Risma tahu ia sedang berada dalam masalah besar. Bukan masalah ganti rugi baju, tapi masalah hati. Pertahanan dirinya runtuh seketika oleh kelembutan seorang pemilik kafe sederhana ini. Sejak kejadian tumpahan kopi itu, ada magnet tak kasat mata yang menarik Risma untuk terus kembali ke kafe teras kota. Tempat itu bukan lagi sekadar kedai kopi baginya, melainkan sebuah oase di tengah gurun kehidupannya yang gersang akan ketulusan. Setiap sore, selepas jam kantor yang melelahkan atau ketika ia berhasil kabur dari jadwal sosialita ibunya, Risma pasti menyempatkan diri duduk di kursi rotan di teras kafe. Ia menikmati angin sore Semarang yang berhembus pelan, ditemani secangkir kopi yang kini sudah ia hafal namanya. Rangga pun mulai terbiasa dengan kehadiran gadis itu. Tanpa perlu dipesan, ia sudah tahu takaran gula dan susu yang pas untuk Risma. Namun sore ini, ada yang berbeda. Saat mengantarkan pesanan Risma, Rangga tidak hanya membawa secangkir kopi, tetapi juga sebuah piring kecil berisi 2 potong kue bolu pisang yang masih hangat. Kue itu terlihat sederhana. Potongannya tidak presisi seperti kue-kue di etalase toko roti mahal langganan keluarga Risma. "Loh, Mas Rangga? Saya nggak pesan kue loh. Lagi diet," ujar Risma spontan, meski matanya menatap kue itu dengan selera. Rangga terkekeh sambil meletakkan piring itu di meja Risma. Ia menarik kursi di seberang Risma sejenak, memanfaatkan waktu senggang karena kafe sedang agak sepi. "Ini bukan pesanan. Ini jatah preman buat pelanggan setia,"
Canda Rangga. Enggak, bercanda. Ini sisa adonan tadi pagi. Bentuknya memang agak miring sedikit di ujungnya, jadi nggak layak masuk etalase buat dijual. Tapi rasanya, jangan ditanya, manisnya pas, persis kayak yang lagi duduk di depan saya. Wajah Risma merona merah mendengar gombalan tipis itu, namun ia buru-buru menutupi salah tingkahnya dengan pertanyaan lain. Kenapa dikasih ke saya? Kan bisa dimakan sendiri atau dibuang kalau memang nggak layak jual. Rangga tersenyum, kali ini senyumnya lebih serius, menyiratkan kedewasaan berpikir yang dalam. Dibuang? Waduh, jangan sampai, Mbak. Di luar sana banyak orang yang susah payah cari sesuap nasi. Kalau kita buang makanan cuma karena bentuknya kurang cantik, itu namanya kufur nikmat. Mubazir temannya setan, loh. Kita harus bersyukur atas rezeki sekecil apapun, bahkan sisa adonan kue pun adalah berkah kalau dimakan dengan rasa syukur. Risma terdiam, tangannya perlahan mengambil sepotong kue itu dan menggigitnya. Lembut, manis, dan hangat. Jauh lebih nikmat daripada kruasang impor yang sering ia makan di rumah namun berakhir di tempat sampah hanya karena ia sudah kenyang. Di rumah mewahnya, makanan sisa adalah sampah. Di sini, di teras kafe sederhana ini, Rangga mengajarkannya bahwa setiap butir rezeki memiliki nilai yang harus dihargai. Enak banget, Mas. Gumam Risma jujur. Syukurlah kalau suka. Habiskan ya, biar barokah, jawab Rangga sambil beranjak kembali ke bar. Risma menatap punggung Rangga yang menjauh. Sore itu, bersama sepotong bolu pisang yang tak sempurna, Risma belajar satu hal penting lagi. Kebahagiaan itu bukan tentang mendapatkan yang terbaik dari segalanya, melainkan tentang menghargai apa yang ada di depan mata. Dan tanpa sadar, rutinitas sore ini menjadi momen paling manis yang selalu ia tunggu-tunggu. Malam minggu di Semarang selalu menawarkan romantisme tersendiri. Lampu-lampu kota mulai menyala, menggantikan peran matahari yang telah beristirahat. Bagi Risma, malam minggu biasanya identik dengan makan malam formal di restoran bintang 5, lengkap dengan aturan tata krama meja yang kaku dan percakapan bisnis ayahnya yang membosankan. Namun, malam ini berbeda. Jantungnya berdegup lebih kencang saat Rangga menutup pintu kafenya lebih awal dan menghampirinya sambil memutar-mutar kunci motor di jari telunjuknya. Siap berpetualang, Tuan Putri? Tapi maaf ya, keretanya bukan kuda putih, cuma Vespa tua warisan bapak saya, canda Rangga sambil menepuk jok motor Vespa bututnya yang berwarna krem. Risma tertawa lepas, sebuah tawa yang jarang ia keluarkan di rumah. Tanpa ragu, ia naik ke boncengan motor itu. Angin malam menerpa wajahnya saat mereka membelah jalanan menuju jantung kota Semarang, Simpang 5. Tidak ada kaca jendela mobil yang membatasi pandangannya. Risma merasa bebas, benar-benar bebas. Sesampainya di Simpang 5, Risma sempat bingung. Ia pikir Rangga akan membawanya ke salah satu restoran di sekitar hotel mewah di sana. Ternyata, Rangga memarkir motornya dan mengajak Risma duduk di atas tikar gelaran di pinggir trotoar. Asap sate dan aroma petis udang menyeruak di udara, bercampur dengan gelak tawa pengunjung lain yang menikmati suasana rakyat itu. Kita makan di sini? Lesehan? Tanya Risma setengah tak percaya, namun matanya berbinar antusias. Iya dong. Belum sah jadi orang Semarang kalau belum ngerasain nikmatnya tahu petis sambil liatin lampu warna-warni. Jawab Rangga mantap sambil memesan 2 porsi. Tak lama, piring berisi tahu goreng hangat dengan isian petis hitam pekat tersaji. Risma memandangi makanan itu dengan rasa ingin tahu. Seumur hidup, ia dilarang ibunya makan sembarangan di pinggir jalan karena alasan kebersihan. Namun melihat Rangga makan dengan lahap, Risma memberanikan diri. Ia menggigit tahu itu, lalu tanpa sengaja mengunyah cabai rawit hijau yang terselip di dalamnya. Hah, pedes. Mas, pedes banget. Seru Risma sambil mengipas-ngipas lidahnya yang terasa terbakar. Wajahnya memerah seketika, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Rangga tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi lucu Risma, namun tangannya dengan sigap menyodorkan segelas es teh manis dan beberapa lembar tisu. Minum dulu, pelan-pelan. Itu namanya sensasi kejutan, Mbak. Goda Rangga sambil membantu menyeka keringat di dahi Risma dengan tisu, gerakan yang sangat natural namun membuat jantung Risma berhenti berdetak sesaat. Setelah pedasnya mereda, Rangga menatap Risma lekat-lekat di tengah hiruk-pikuk suasana Simpang 5. Gimana? Enak kan?
Bahagia itu sederhana kok, Riz. Nggak perlu AC dingin atau garpu perak. Cukup duduk lesehan, makan tahu petis, dan ketawa lepas kayak tadi. Yang penting hatinya adem, bukan ruangannya yang dingin, ucap Rangga lembut. Risma tertegun. Ia memandang sekeliling, melihat keluarga-keluarga sederhana yang tertawa bahagia, meski hanya makan nasi kucing. Lalu ia menatap Rangga. Di bawah kerlap-kerlip lampu kota, Risma mengangguk mantap. Benar kata Rangga, malam ini, dengan mulut kepedesan dan duduk di aspal beralas tikar, ia merasa jauh lebih bahagia daripada duduk di kursi bludru istana ayahnya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Rangga dan Risma tumbuh subur, seperti tanaman yang disiram hujan di musim kemarau. Namun, jika ada satu momen yang benar-benar mengubah cara pandang Rangga terhadap gadis itu, maka sore itulah saatnya. Saat itu, senja mulai turun menyelimuti kawasan kota lama, membiaskan cahaya keemasan di dinding-dinding bangunan tua. Kafe sedang tidak terlalu sibuk, memberikan Rangga kesempatan untuk beristirahat sejenak sambil mengelap gelas di balik meja bar. Dari balik jendela kaca besar kafe yang menghadap ke jalan, mata Rangga tertuju pada sebuah pemandangan di teras depan. Di sana, Mbah Rumi, nenek penjual buah yang pernah ditolongnya dulu, sedang duduk bersimpuh di lantai teras sambil membongkar tas kain lusuhnya. Wajah tua itu tampak kebingungan. Matanya menyipit berusaha melihat tumpukan uang koin recehan yang berserakan di depannya. Rupanya, si Mbah sedang kesulitan menghitung hasil penjualannya hari itu karena penglihatannya yang mulai rabun. Rangga hendak melangkah keluar untuk membantu, namun langkahnya terhenti. Ia melihat Risma sudah lebih dulu berjongkok di hadapan Mbah Rumi. Tanpa rasa jijik sedikitpun, Risma menyentuh uang-uang logam yang kusam dan berbau amis pasar itu. Jari-jari lentiknya yang biasa memegang tas mahal, kini dengan telaten memilah koin 500-an dan 1000-an, menumpuknya rapi menjadi beberapa bagian. Ini 5.000, ini 2.000 nah, yang ini untuk Mbah beli obat ya. Kurangnya berapa Mbah? Biar Risma yang genapkan, hitung-hitung sedekah Jumat, terdengar suara Risma samar-samar dari balik kaca yang sedikit terbuka. Mbah Rumi tampak menolak halus, merasa tidak enak. Namun Risma menggenggam tangan keriput si Mbah dengan erat sambil tersenyum lebar. Tidak ada jarak, tidak ada rasa angkuh. Risma memperlakukan wanita tua renta itu selayaknya nenek kandungnya sendiri. Gadis itu bahkan merapikan kerudung Mbah Rumi yang sedikit miring tertiup angin. Rangga terpaku di tempatnya berdiri, kain lep di tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdegup dengan irama yang berbeda kali ini. Bukan degupan karena kegugupan, melainkan sebuah getaran hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Selama ini, banyak perempuan cantik yang datang ke kafenya, namun kecantikan mereka seolah berhenti di permukaan kulit. Tapi Risma berbeda. Cewek ini beda. Gumam Rangga lirih, nyaris tak terdengar, matanya tak lepas menatap interaksi tulus di luar sana. Ia menyadari bahwa kecantikan fisik bisa memudar dimakan usia, tetapi kecantikan hati adalah abadi. Di detik itulah, benteng pertahanan hati Rangga benar-benar runtuh. Ia tidak lagi melihat Risma sebagai gadis kota yang sedang bosan dan mencari hiburan, melainkan sebagai sosok wanita yang memiliki hati seluas samudra. Rangga jatuh cinta, bukan pada paras ayunya, melainkan pada ketulusan yang terpancar saat Risma memuliakan orang kecil. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia ingin menjaga senyum tulus itu agar tidak hilang ditelan kerasnya dunia. Langit Semarang siang itu cukup cerah, namun bagi Rangga, mendung tebal seolah tiba-tiba menggelayut di hatinya. Hari itu, Rangga sedang berada di Mall Paragon, salah satu pusat perbelanjaan termewah di pusat kota, untuk membeli beberapa peralatan kopi berkualitas yang sulit ditemukan di pasar biasa. Dengan menenteng kantong belanjaan yang cukup besar dan berpakaian santai, hanya kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans, Rangga berjalan menyusuri koridor mall yang dipenuhi etalase barang-barang bermerek. Ia merasa sedikit asing di tengah gemerlap kemewahan itu, namun pikirannya melayang pada Risma. Ia berencana membelikan sebuah gantungan kunci lucu berbentuk biji kopi yang ia lihat di salah satu toko aksesoris. Sekadar hadiah kecil untuk gadis yang belakangan ini mengisi hari-harinya. Namun, langkah kaki Rangga terhenti mendadak di dekat atrium utama. Matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Risma. Gadis itu terlihat begitu anggun, mengenakan gaun selutut berwarna pastel yang memancarkan aura kelas atasnya, sangat berbeda dengan penampilannya saat menyamar ke kafe. Tapi,
Yang membuat dada Rangga sesak bukan karena penampilan Risma, melainkan siapa yang ada di sebelahnya. Seorang pria muda, tinggi, tegap, dan berpenampilan sangat perlente dengan setelan jas kasual yang licin, berjalan beriringan dengan Risma. Mereka terlihat sangat serasi, seperti sepasang pangeran dan putri yang keluar dari dongeng. Rangga refleks bersembunyi di balik pilar besar, jantungnya berdegup kencang, namun kali ini karena rasa takut dan cemas. Dari kejauhan, Rangga melihat pria itu, yang bernama Aldi, tiba-tiba berhenti dan menghadap ke arah Risma. Tangan pria itu terulur, menyentuh lembut rambut Risma, seolah mengambil sesuatu yang tersangkut di sana. Jarak wajah mereka begitu dekat. Risma tidak menolak, ia justru tertawa lepas, sebuah tawa bahagia yang terlihat sangat akrab dan nyaman. Pemandangan itu begitu menyakitkan bagi Rangga. Tidak ada pelukan. Namun gestur intim membersihkan rambut dan kedekatan fisik mereka sudah cukup berbicara banyak. Rangga menunduk, menatap kantong belanjaan di tangannya dan sepatu ketsnya yang sudah agak kusam. Seketika, rasa percaya diri yang terbangun beberapa minggu ini runtuh berkeping-keping. Jurang perbedaan status sosial yang selama ini coba ia abaikan, kini terbentang lebar di depan matanya. Pantas saja, gumam Rangga lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Gadis secantik dan sekaya dia, pasti seleranya setinggi itu. Laki-laki itu terlihat setara dengannya. Sedangkan aku cuma tukang seduh kopi. Rasa insecure atau rendah diri menghantam Rangga dengan telak. Ia merasa bodoh karena sempat berharap lebih. Bayangan tentang kopi rasa bersyukur dan obrolan di pinggir jalan mendadak terasa naif. Rangga meremas kantong belanjaannya erat-erat, membatalkan niatnya membeli gantungan kunci itu. Dengan langkah gontai dan hati yang patah, ia membalikkan badan, memilih pergi meninggalkan pemandangan menyakitkan itu sebelum Risma menyadari keberadaannya. Hari itu, Rangga merasa kalah bahkan sebelum ia sempat berjuang. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah seolah mengejek suasana hati Rangga yang mendung kelabu. Di kafe teras kota, rutinitas berjalan seperti biasa. Mesin kopi mendesis, aroma Arabica menguar memenuhi ruangan, dan lagu jazz instrumental mengalun pelan. Namun, ada satu elemen yang hilang, kehangatan dari sang pemilik. Rangga bekerja dengan gerakan mekanis, wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah rohnya sedang melayang jauh entah kemana. Pintu kafe terbuka, lonceng kecil di atasnya berdenting renyah. Risma masuk dengan langkah riang. Ia mengenakan blus putih sederhana, wajahnya berseri-seri, siap menceritakan kejadian lucu yang ia alami di rumah tadi pagi. Bagi Risma, kafe ini adalah tempat pelariannya yang paling nyaman, dan Rangga adalah alasan utamanya tersenyum. Tanpa curiga sedikitpun, ia berjalan mendekati meja bar, tempat Rangga sedang sibuk mengelap portafilter. "Siang, Mas Rangga. Tahu nggak, tadi aku hampir telat ke sini gara-gara kucing aku ngumpetin kunci mobil." "Lucu banget deh," cerocos Risma antusias, menumpukan dagunya di atas meja bar, menanti respons jenaka yang biasa Rangga lemparkan. Namun, hening. Tidak ada tawa renyah, tidak ada godaan, tidak ada sambutan hangat, "Halo Tuan Putri," seperti biasanya. Rangga bahkan tidak menoleh. Ia tetap menunduk, fokus membersihkan sisa bubuk kopi yang sebenarnya sudah bersih. "Satu cappuccino hangat, meja nomor 3. Ada lagi tambahannya, Mbak?" tanya Rangga dengan nada datar dan formal. Suaranya terdengar begitu asing, sedingin es batu yang ada di dalam freezer. Ia memperlakukan Risma layaknya pelanggan asing yang baru pertama kali datang. Senyum di wajah Risma perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya. Ia menegakkan tubuhnya, merasakan perubahan atmosfer yang drastis ini. "Mas Rangga? Kok panggil Mbak sih? Terus kok jutek banget? Mas Rangga sakit? Atau lagi sakit gigi?" tanya Risma polos, mencoba meraba kening Rangga dengan punggung tangannya. Rangga menghindar dengan gerakan halus namun tegas, mundur selangkah menjauhi jangkauan tangan Risma. Ia akhirnya mengangkat wajah, menatap Risma. Namun, tatapan itu kosong. Tidak ada binar ketertarikan yang biasa Risma lihat. Yang ada hanyalah tembok tebal yang sengaja dibangun untuk membatasi diri. "Saya sehat. Tolong jangan ganggu dulu, saya lagi sibuk. Banyak urusan orang dewasa yang harus dikerjakan,"
Bukan cuma main-main, jawab Rangga ketus, matanya sekilas melirik ke arah pintu, seolah mengusir Risma secara halus. Risma tersentak. Kalimat itu menohok ulu hatinya. Main-main? Apakah selama ini kedekatan mereka dianggap main-main? Risma merasa dadanya sesak. Ia tidak mengerti apa salahnya. Kopi yang biasanya menjadi penghangat, kini terasa menjadi jarak pemisah yang lebar. Oke, kalau Mas emang sibuk. Maaf ya kalau aku ganggu, ucap Risma lirih, suaranya bergetar menahan tangis yang tiba-tiba mendesak keluar. Rangga tidak menjawab, ia segera membalikan badan berpura-pura mengecek stok susu di kulkas. Risma berdiri terpaku sejenak, menatap punggung tegap yang kini terasa begitu jauh itu, sebelum akhirnya berjalan gontai menuju meja sudut dengan hati yang bertanya-tanya dan terluka. Kopi pesanan Risma datang diantar oleh karyawan lain, dan rasanya hari itu, kopi tersebut terasa jauh lebih pahit dari biasanya. Malam itu terasa merangkak begitu lambat bagi Risma. Di kamarnya yang luas dan mewah, ia berguling ke kanan dan ke kiri di atas ranjang king size-nya, namun kantuk tak kunjung datang. Pikirannya masih tertinggal di kafe teras kota, terjebak pada tatapan dingin dan kata-kata ketus Rangga siang tadi. Sikap Rangga yang berubah drastis bagaikan cuaca ekstrim yang tak terduga, membuat hati Risma gelisah tak menentu. Ia menatap layar ponselnya yang menyala redup, membuka ruang obrolan WhatsApp dengan nama kontak, Mas Kopi Galak. Status Rangga online, namun tidak ada satupun pesan masuk darinya. Risma menggigit bibir bawahnya, menimbang-nimbang gengsi dan rindu. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Jari-jari lentiknya dengan cepat mengetik sebuah pesan, berusaha mencairkan suasana beku yang terjadi di antara mereka. Ia memilih kalimat yang ringan, berharap Rangga akan membalasnya dengan candaan seperti biasa. Mas Rangga, kok tadi jutek banget sih? Awas lo, nanti pelanggan cantiknya kabur semua gara-gara yang jual mukanya ditekuk kayak baju belum disetrika. Tulis Risma, menambahkan emotikon kucing menangis di akhir kalimatnya. Di seberang sana, di sebuah kamar sederhana di lantai 2 ruko kafenya, Rangga sedang duduk termenung menatap layar ponsel yang menyala. Ia membaca pesan itu berulang kali. Hatinya bergejolak hebat. Ada dorongan kuat untuk membalas dengan ramah, untuk mengatakan bahwa ia hanya sedang lelah. Namun, bayangan kejadian di Mall Paragon kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Bayangan tangan laki-laki perlente itu menyentuh rambut Risma, dan tawa bahagia Risma di samping pria itu, membakar dadanya dengan api cemburu yang menyengat. Rasa rendah diri kembali menguasainya, membisikkan bahwa ia hanyalah pelarian di waktu luang Risma. Dengan napas memburu karena emosi sesaat, Rangga mengetik balasan dengan jari yang kaku. Ia tidak memikirkan perasaan Risma, ia hanya ingin meluapkan rasa sakitnya. Sebaiknya kamu jangan sering-sering menghubungi saya lagi. Nanti pacar kamu, pria ganteng yang kelihatan mesra sama kamu di mall kemarin itu, bisa marah besar kalau tahu kamu chattingan sama tukang kopi. Balas Rangga, lalu melempar ponselnya ke kasur seolah benda itu panas membara. Risma terlonjak kaget saat notifikasi balasan itu masuk. Ia membacanya dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Jantungnya berdegup kencang, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena sebuah kesadaran yang menohok akal sehatnya. Otaknya memutar memori kejadian kemarin di mall. Pria ganteng? Mesra? Hah? Pacar? Maksudnya Aldi? Pekik Risma tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Seketika itu juga, kabut kebingungan yang menyelimuti pikirannya sirna. Risma bangkit dari posisi tidurnya, duduk tegak dengan senyum yang perlahan mengembang di wajahnya, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Ternyata Rangga bukan membencinya. Rangga bukan marah tanpa alasan. Pria itu cemburu. Dan bagi seorang wanita yang sedang jatuh cinta, cemburu adalah tanda kepemilikan yang paling jujur. Malam itu, di tengah kesalahpahaman yang menyakitkan, Risma justru menemukan secercah harapan bahwa perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Risma bukanlah tipe gadis yang mudah menyerah, apalagi setelah menyadari bahwa sikap dingin Rangga bersumber dari api cemburu yang membara. Ia tahu, kesalahpahaman ini harus diluruskan malam ini juga, atau tembok di antara mereka akan semakin tinggi dan sulit diruntuhkan. Dengan tekad baja, Risma melancarkan sebuah rencana nekat yang terbilang konyol untuk ukuran seorang putri konglomerat. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Langit Semarang malam itu tampak cerah,
dihiasi taburan bintang yang berkelip redup, namun angin malam yang berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah jalanan sepi yang merupakan akses satu-satunya menuju rumah kontrakan Rangga, sebuah sedan mewah berwarna hitam terparkir miring di bahu jalan. Kap mesinnya terbuka lebar, menganga seolah sedang berteriak minta tolong. Di samping mobil itu, duduklah Risma di atas trotoar yang berdebu. Ia melipat kedua tangannya di dada, sesekali menepuk lengan dan kakinya yang menjadi sasaran empuk nyamuk-nyamuk nakal. Risma meringis pelan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasakan sensasi menunggu di pinggir jalan yang gelap dan sunyi seperti ini. Biasanya, jika mobilnya bermasalah, tinggal satu panggilan telepon ke Pak Asep, dan mobil pengganti akan datang dalam hitungan menit. Namun malam ini, ia rela menahan gatal dan rasa takut demi menunggu seseorang. Suara jangkrik yang bersahutan tiba-tiba terpecah oleh deru suara mesin motor tua yang khas. Risma menegakkan punggungnya, mengenali suara itu. Dari tikungan jalan, muncul sebuah cahaya lampu motor yang tidak terlalu terang. Itu Rangga, dengan Vespa krem kesayangannya, baru saja pulang setelah menutup kafe. Rangga memelankan laju motornya saat melihat sebuah mobil mewah yang sangat ia kenal mogok di pinggir jalan. Keningnya berkerut. Ia melihat sosok gadis yang duduk memeluk lutut di trotoar. Meski hatinya masih terasa perih karena cemburu, naluri kepeduliannya tidak bisa dibohongi. Rangga menepikan motornya tepat di depan mobil Risma dan mematikan mesin. Keheningan malam kembali menyergap. Rangga turun dari motor, masih mengenakan jaket denim lusuhnya. Ia menatap Risma dengan pandangan campuran antara kaget, khawatir, dan gengsi yang masih tersisa. "Mobil kamu kenapa? Mogok di sini?" tanya Rangga datar, berusaha menahan diri untuk tidak terdengar terlalu panik. Risma mendongak, menatap wajah lelah Rangga di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Ia berdiri perlahan, membersihkan debu yang menempel di celana jeansnya, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyiratkan kemenangan kecil. "Iya, mogok nih, Mas. Tiba-tiba mati mesinnya, nggak tahu kenapa. Padahal udah nungguin lama lo di sini," digigitin nyamuk pula, jawab Risma dengan nada manja yang dibuat-buat. Rangga menghela napas panjang, melirik ke arah kap mesin yang terbuka. "Kenapa nggak telepon montir langganan kamu? Atau telepon pacar kamu itu? Kenapa malah duduk sendirian di tempat sepi begini?" "Bahaya tahu," cecar Rangga, nada cemburunya kembali terdengar jelas di ujung kalimat. Risma melangkah mendekat, menatap lurus ke manik mata Rangga. "Udah coba telepon. Tapi katanya montir bengkelnya lagi ngambek parah. Cemburuan lagi. Jadi nggak ada yang mau bantuin aku," sindir Risma halus. Rangga terdiam, merasa tersindir telak. Ia sadar Risma sedang membicarakannya. Melihat gadis itu berdiri sendirian di jalan sepi demi menunggunya, pertahanan Rangga perlahan luluh. Rasa khawatirnya mengalahkan segalanya. Tanpa banyak bicara lagi, ia berjalan menuju kap mesin mobil Risma, mengeluarkan senter kecil dari saku jaketnya, dan mulai memeriksa mesin. Meski ia tahu masalah sebenarnya bukan ada pada mesin mobil itu, melainkan pada hati mereka berdua. Setelah beberapa menit berkutat dengan kap mesin mobil yang masih terasa hangat, Rangga menghela napas panjang. Sebenarnya, sebagai seseorang yang terbiasa mengutak-atik mesin Vespa tuanya, ia tahu tidak ada kerusakan fatal pada mobil mewah ini. Kabel akinya hanya sedikit longgar, sesuatu yang mungkin disengaja atau kebetulan yang sangat menguntungkan. Sambil membersihkan sisa oli tipis di tangannya dengan kain lap yang ia bawa dari jok motor, Rangga melirik Risma yang masih berdiri setia di sampingnya. Wajah gadis itu tampak tenang, tidak ada guratan panik sedikit pun, justru seulas senyum jahil yang tertahan di bibirnya. Rangga menutup kap mesin itu dengan bunyi, boom, yang pelan, lalu menatap Risma dengan tatapan menyelidik namun sudah jauh lebih lunak dari sebelumnya. "Kabel akinya cuma longgar. Sekarang sudah beres. Kamu bisa pulang. Kasihan, pacar, kamu kalau nungguin kelamaan," sindir Rangga lagi, masih belum mau melepaskan gengsinya sepenuhnya, meski hatinya sudah melunak melihat Risma rela menunggu di jalan sepi. Risma tertawa kecil, suara tawanya memecah keheningan malam yang sunyi. Ia melangkah maju satu langkah, menipiskan jarak di antara mereka, menatap lurus ke dalam mata Rangga yang tampak lelah namun teduh. "Mas Rangga, dengerin aku dulu ya. Pria yang kamu lihat di mall kemarin itu namanya Aldi," ucap Risma lembut namun tegas. Rangga membuang muka,
berpura-pura sibuk merapikan jaketnya. Saya nggak nanya namanya. Aldi itu sepupu aku, Mas. Sepupu kandung. Lanjut Risma, menekankan kata, sepupu, dengan jelas. Dia baru saja pulang dari Australia setelah 5 tahun kuliah di sana. Kemarin dia minta ditemenin cari kado buat ibunya, alias tanteku. Makanya kami dekat, karena kami tumbuh bareng dari kecil layaknya kakak adik. Gerakan tangan Rangga terhenti seketika. Tubuhnya membeku. Kalimat itu berdenging di telinganya, memproses informasi yang baru saja ia dengar. Perlahan, ia menoleh kembali menatap Risma, mencari kebohongan di mata gadis itu, namun yang ia temukan hanyalah kejujuran yang telanjang. Sepupu? Tanya Rangga lirih, suaranya terdengar bodoh di telinganya sendiri. Jadi, bukan pacar? Bukan tunangan? Risma menggeleng mantap sambil tersenyum lebar, hingga matanya menyipit. Bukan, Mas Rangga sayang. Aku nggak punya pacar. Satu-satunya laki-laki yang lagi dekat sama aku sekarang, ya cuma tukang kopi yang lagi berdiri di depan aku ini. Cuma sayangnya, tukang kopinya lagi cemburu buta. Mendengar pengakuan itu, bahu Rangga yang sejak kemarin tegang karena menahan emosi, seketika merosot lemas. Rasa malu yang luar biasa menjalari wajahnya. Namun di saat yang bersamaan, sebuah perasaan lega yang membuncah membanjiri dadanya, sejuk seperti air hujan yang menyiram tanah tandus. Beban berat yang menghimpit hatinya selama 2 hari ini terangkat seketika. Ya Allah! Alhamdulillah, gumam Rangga tanpa sadar, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Rasa syukurnya begitu besar. Ia mengira ia telah kehilangan kesempatan untuk bersanding dengan wanita sebaik Risma hanya karena perbedaan kasta, namun ternyata Tuhan masih memberinya jalan. Malam itu, di pinggir jalan yang sepi, kesalahpahaman itu luruh, digantikan oleh harapan baru yang menyala lebih terang. Rasa lega yang membanjiri hati Rangga malam itu ternyata belum menjadi akhir dari kejutan yang disiapkan Risma. Gadis itu tidak membiarkan momen rekonsiliasi mereka berhenti di pinggir jalan yang sepi. Dengan semangat yang menggebu, seolah takut kesalahpahaman kembali terjadi, Risma segera mengajak Rangga untuk membuktikan keseriusannya. Bukan dengan kata-kata manis atau janji di bawah bulan, melainkan dengan sebuah langkah berani yang membuat nyali pria manapun menciut, menemui orang tua. Kalau Mas Rangga sudah percaya bahwa Aldi itu sepupuku, sekarang giliran aku yang membuktikan ke Papa kalau ada laki-laki baik yang berani datang ke rumah, bukan cuma jemput di depan gerbang. Tantang Risma dengan mata berbinar. Meskipun gugup setengah mati, Rangga tidak menolak. Ia menyadari, lari dari tantangan bukanlah sifat seorang laki-laki sejati. Dengan mengendarai Vespa tuanya, Rangga mengekor mobil sedan hitam Risma menuju kawasan elit di daerah Candi, Semarang. Semakin tinggi jalanan menanjak, semakin besar pula rumah-rumah yang berjajar di kanan-kiri jalan, seolah menjadi benteng raksasa yang memisahkan dunia Rangga dengan dunia Risma. Ketika mereka tiba di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, Rangga sempat menelan ludah. Rumah Risma bukan sekadar rumah, melainkan sebuah istana modern dengan pilar-pilar putih yang kokoh dan halaman rumput yang luasnya bisa untuk bermain bola. Namun, Rangga membetulkan kerah kemeja flanelnya, menarik napas panjang, dan memantapkan hati. Ia datang bukan untuk melamar harta, melainkan untuk menghormati putri pemilik rumah ini. Di ruang tamu yang megah, dengan lampu gantung kristal yang memendarkan cahaya kemewahan, Pak Gunawan sedang duduk membaca koran bisnis. Sosoknya berwibawa, dengan garis wajah tegas yang menyeratkan pengalaman puluhan tahun memimpin ribuan karyawan. Ketika Risma masuk diikuti Rangga, Pak Gunawan menurunkan korannya perlahan. Tatapan matanya tajam, menelisik penampilan Rangga dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepatu kets yang agak kusam, celana jeans pudar, dan jaket denim sederhana. Sangat kontras dengan tamu-tamu berdasi yang biasa datang ke sana. Suasana ruangan seketika menjadi hening dan mencekam. Udara terasa berat. Risma hendak membuka mulut untuk mencairkan suasana, namun Rangga memberinya kode lewat tatapan mata untuk diam. Rangga tahu, ini adalah ranah laki-laki. Dengan langkah tegap dan sopan, Rangga maju mendekati Pak Gunawan. Ia tidak menunduk takut, namun juga tidak membusungkan dada dengan sombong. Ia membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat kepada orang yang lebih tua, lalu mengulurkan tangannya dengan mantap. Selamat malam, Om. Maaf saya datang bertamu malam-malam begini. Saya Rangga,
teman dekat Risma, ucap Rangga dengan suara yang tenang dan jelas, tidak terdengar getaran ketakutan sedikit pun. Pak Gunawan tidak langsung menyambut uluran tangan itu. Ia membiarkan tangan Rangga menggantung di udara selama beberapa detik, sebuah ujian mental yang sengaja ia berikan. Namun, Rangga tidak menarik tangannya. Ia tetap tersenyum sopan, menatap mata Pak Gunawan dengan sorot mata yang teduh namun berani. Melihat keteguhan dan tata krama yang baik itu, sudut bibir Pak Gunawan sedikit terangkat. Ia akhirnya menjabat tangan Rangga, genggamannya kuat dan menguji. "Rangga, teman dekat atau teman yang mau dekat-dekat?" tanya Pak Gunawan dengan nada datar yang sulit ditebak, namun jabat tangan itu menjadi pintu gerbang pertama yang berhasil Rangga buka malam itu. Setelah jabat tangan yang menegangkan itu, Pak Gunawan mempersilakan Rangga duduk di sofa kulit yang empuknya justru membuat Rangga merasa was-was. Risma duduk di samping Rangga, tangannya saling meremas cemas, khawatir ayahnya akan mengeluarkan kalimat pedas yang biasa ia lontarkan kepada rekan bisnis yang tidak kompeten. Namun, Pak Gunawan bukanlah orang yang suka basa-basi. Ia meletakkan kacamatanya di meja marmer, lalu menatap Rangga dengan sorot mata yang seolah mampu menembus isi kepala. Tidak ada bentakan, namun aura otoritasnya memenuhi seluruh ruangan, membuat udara terasa menipis. "Rangga, kamu tahu betul siapa Risma, bukan? Dia putri saya satu-satunya. Sejak kecil, kakinya tidak pernah menyentuh tanah becek, dan kulitnya tidak pernah tersengat matahari terlalu lama. Segala keinginannya selalu terpenuhi sebelum ia selesai mengucapkannya," ujar Pak Gunawan membuka percakapan dengan nada datar namun penuh penekanan. Rangga mengangguk sopan, mendengarkan dengan saksama tanpa memotong. "Lalu, sebagai seorang laki-laki, apa modalmu berani mendekati anak saya? Saya dengar kamu punya usaha kedai kopi kecil. Apakah itu cukup? Ingat, nak, di dunia nyata, cinta saja tidak bisa dimakan. Cinta tidak bisa membayar tagihan listrik atau membeli kenyamanan yang biasa Risma rasakan," lanjut Pak Gunawan. Pertanyaan itu tajam, menusuk langsung ke ulu hati, mempertanyakan harga diri Rangga sebagai seorang pria. Risma hendak membuka mulut untuk membela Rangga, namun Rangga menahan lengan Risma pelan. Ia menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk tersinggung, melainkan saatnya untuk menunjukkan kualitas jiwanya. Rangga menegakkan punggungnya, menatap lurus ke manik mata Pak Gunawan dengan keberanian yang lahir dari kejujuran. "Betul, Om. Om benar sekali. Cinta memang tidak bisa dimakan. Dan saya sadar diri, saat ini saldo rekening saya mungkin tidak sebanding dengan harga satu ban mobil Om di garasi," jawab Rangga tenang, membuat Pak Gunawan sedikit terkejut dengan kejujuran itu. "Tapi, Om," lanjut Rangga dengan suara yang semakin mantap, "saya punya dua tangan yang tidak pernah takut lecet karena kerja keras. Saya punya punggung yang kuat untuk memikul tanggung jawab. Harta bisa dicari, Om, bisa naik dan turun. Tapi ketulusan dan karakter, itu tidak bisa dibeli." Suasana ruangan hening seketika. Rangga melanjutkan kalimatnya dengan sungguh-sungguh, seolah sedang mengucapkan sumpah setia. "Saya tidak berani menjanjikan Risma kemewahan instan, pulau pribadi, atau berlian setiap bulan. Tapi di hadapan Om, saya berjanji sebagai laki-laki, Risma tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah merasa kurang kasih sayang, dan rezeki yang saya bawa pulang ke rumah hanyalah rezeki yang halal dan berkah. Saya menawarkan kecukupan yang menenangkan, Om, bukan kemewahan yang menggelisahkan." Pak Gunawan terdiam lama. Ia mencari setitik keraguan atau kebohongan di mata pemuda itu, namun nihil. Yang ia temukan hanyalah tekad baja yang mengingatkannya pada masa mudanya sendiri, saat ia merintis usaha dari nol. Perlahan, gurat wajah keras Pak Gunawan melunak. Ia bersandar pada sofa, menyembunyikan senyum tipis di balik kumisnya yang rapi. Jawaban tentang ketulusan dan kerja keras itu jauh lebih berharga di telinganya daripada pameran harta warisan orang tua yang sering ia dengar dari pemuda lain. Malam semakin larut, namun bagi Rangga dan Risma, waktu seolah berhenti berputar. Setelah ketegangan yang menguras emosi di rumah Pak Gunawan, mereka tidak langsung pulang. Vespa tua Rangga membawa mereka mendaki jalanan berkelok menuju dataran tinggi Gombel, tepatnya di Taman Tabanas. Ini adalah tempat favorit muda-mudi Semarang untuk menikmati hamparan jutaan lampu kota yang berkelip di bawah sana, layaknya lautan kunang-kunang yang terdampar di bumi.
Risma berdiri bersandar pada pagar pembatas, membiarkan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup udara malam dalam-dalam, seolah melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Di sampingnya, Rangga berdiri diam, memandangi profil wajah Risma yang diterangi cahaya lampu taman yang remang-remang. Lega rasanya, Mas, ucap Risma tiba-tiba, membuka matanya dan menatap hamparan lampu kota. Selama ini aku hidup di bawah sana, di antara lampu-lampu terang itu. Kelihatannya indah, gemerlap, tapi di dalamnya penuh dengan kepalsuan. Orang-orang tersenyum hanya kalau ada maunya, berteman hanya kalau menguntungkan. Rangga menggeser posisinya sedikit lebih dekat, melindungi Risma dari hembusan angin yang semakin kencang. Ia menatap gadis itu dengan tatapan lembut namun penuh tanya. Kamu yakin siap meninggalkan itu semua? Ris? Hidup sama aku itu beda loh. Nggak ada AC sentral yang dingin 24 jam, nggak ada driver yang siap antar jemput. Kadang malah harus akrab sama bau asap knalpot kalau lagi naik Vespa. Tanya Rangga, memastikan kesungguhan hati gadis yang dicintainya itu. Risma menoleh, menatap mata Rangga lekat-lekat. Di sana, ia melihat pantulan dirinya sendiri, bukan sebagai putri konglomerat, tapi sebagai wanita biasa yang ingin dicintai. Aku capek pura-pura bahagia dengan kemewahan. Mas, tas mahal nggak bisa diajak ngobrol saat aku sedih. Berlian nggak bisa meluk aku saat aku kesepian. Sama Mas Rangga, kemarin makan tahu petis di pinggir jalan aja rasanya nikmat banget. Makan tempe tiap hari pun aku rela. Asal makannya sambil lihat senyum Mas Rangga yang tulus itu, jawab Risma dengan nada sungguh-sungguh, namun terselip senyum jahil di ujung kalimatnya. Mendengar itu, Rangga tertawa renyah. Tawa yang memecah keheningan malam dan membuat hati Risma berdesir hangat. Rangga mengacak pelan puncak kepala Risma dengan gemas. Ya jangan tempe terus dong, sayang. Nanti kurang gizi. Sesekali kita makan ayam bakar atau sate kambing lah. Biar gizi anak-anak kita nanti bagus, jadi pinter kayak ibunya dan kuat kayak bapaknya. Goda Rangga. Wajah Risma seketika merona merah, semerah tomat matang, mendengar kata, anak-anak kita. Namun, ia tidak menampik. Di atas Bukit Gombel, di bawah atap langit malam Semarang, mereka berdua merajut mimpi sederhana. Bukan tentang membangun istana megah, melainkan membangun sebuah rumah kecil yang pondasinya terbuat dari rasa syukur, dan atapnya terbuat dari kasih sayang yang tak akan bocor, meski badai kehidupan menerpa. Keesokan harinya, suasana di kediaman keluarga Pak Gunawan terasa sedikit berbeda. Jika biasanya rumah besar itu terasa kaku dan formal, hari ini ada angin segar perubahan yang berhembus. Di ruang tengah yang menghadap langsung ke kolam renang, Risma duduk termenung memandangi surat pengunduran dirinya yang sudah ia ketik rapi. Ini adalah langkah besar. Meninggalkan posisi strategis di perusahaan properti raksasa milik ayahnya bukanlah keputusan yang main-main. Ada keraguan yang sempat singgah, takut mengecewakan keluarga, takut dianggap tidak tahu balas budi. Lamunan Risma buyar ketika suara langkah kaki tegas mendekat. Itu Raka, adik laki-laki satu-satunya. Penampilan Raka sangat kontras dengan Rangga. Di usianya yang masih muda, Raka sudah terlihat sangat necis dengan kemeja slim fit dan rambut yang ditata rapi menggunakan pomade, mencerminkan sosok calon pebisnis ulung. Ia meletakkan tablet kerjanya di meja, lalu duduk di samping kakaknya. Jadi beneran nih? Kakak mau resign dan ninggalin semua fasilitas kantor? Mobil dinas, kartu kredit perusahaan, semuanya? Tanya Raka sambil mencomot apel di meja, nadanya terdengar santai namun menyelidik. Risma menghela napas panjang, lalu mengangguk mantap. Iya, Kak. Kakak sadar, dunia bisnis itu bukan dunia kakak. Kakak nggak bisa sekejam itu negosiasi harga tanah, atau memecat karyawan. Kakak mau hidup tenang, sederhana, tapi hati kakak penuh. Lagi pula, perusahaan butuh pemimpin yang berambisi kayak kamu, bukan yang plin-plan kayak kakak. Jawab Risma jujur. Alih-alih sedih atau melarang, Raka justru tersenyum lebar. Senyum penuh kemenangan yang lega. Ia menepuk bahu kakaknya dengan sayang. Akhirnya sadar juga. Jujur ya, Kak, aku sebenarnya udah lama nungguin momen ini. Kakak itu terlalu lembut buat dunia properti yang keras. Biar pusingnya urusan sengketa tanah dan tender proyek aku yang handle. Itu makananku. Kakak nggak bakat jadi CEO.
Bakatnya kakak itu jadi wanita bahagia yang disayang suami. Kelakar Raka, membuat Risma tertawa kecil sambil mencubit lengan adiknya. Wajah Raka kemudian berubah menjadi lebih serius. Ia menatap kakaknya dengan tatapan yang dalam, tatapan seorang adik yang sangat peduli pada kebahagiaan saudaranya. Tapi ngomong-ngomong soal Mas Rangga, aku dukung 100%. Kak, kemarin waktu dia datang nemuin papa, aku ngintip dikit dari lantai atas. Aku Raka. Oh ya? Apa pendapat kamu? Tanya Risma penasaran. Jarang lo ada cowok yang natap kakak kayak Mas Rangga natap kakak. Matanya itu, hidup, banget. Kak, dia nggak lihat kakak sebagai putri Pak Gunawan, atau aset perusahaan. Dia lihat kakak sebagai Risma, perempuan biasa yang dia sayang. Tatapan tulus kayak gitu nggak bisa dipalsuin, dan nggak bisa dibeli pakai duit sebanyak apapun, ujar Raka bijak. Mendengar dukungan tulus dari adiknya, air mata haru menggenang di pelupuk mata Risma. Ia memeluk Raka erat. Ternyata, melepaskan kemewahan tidak membuatnya kehilangan segalanya. Justru, ia mendapatkan kembali kehangatan keluarga yang selama ini tertutup oleh dinginnya persaingan bisnis. Dengan restu dari adiknya, langkah Risma menuju kehidupan baru bersama Rangga terasa semakin ringan dan lapang. Hari-hari pasca badai kesalahpahaman itu berlalu, hubungan Rangga dan Risma justru memasuki fase yang paling menggemaskan. Tidak ada lagi drama air mata atau kecurigaan, yang ada hanyalah tawa renyah dan momen-momen kecil yang membuat hati siapapun yang melihatnya ikut berbunga-bunga. Sore itu, mereka sedang berada di sebuah supermarket grosir di kawasan Majapahit untuk belanja kebutuhan bulanan, kafe teras kota. Risma yang bersemangat ingin membuktikan bahwa dirinya bisa diandalkan, bersikeras membawa daftar belanjaan dan mencari barang-barangnya sendiri. Risma berjalan menyusuri lorong bagian bahan kue dengan langkah riang. Matanya tertuju pada deretan botol sirup vanila yang berjejer rapi di rak paling atas. Tanpa pikir panjang, ia berjinjit, mengulurkan tangannya sekuat tenaga berusaha menggapai botol kaca tersebut. Namun, nasib orang bertubuh mungil memang kadang menyebalkan. Ujung jarinya hanya mampu menyentuh sedikit bagian bawah botol itu, membuatnya bergoyang tapi tak kunjung bisa digenggam. Risma melompat-lompat kecil, wajahnya mulai merah karena gemas bercampur malu. Aduh, ini raknya yang ketinggian apa akunya yang kurang tinggi sih? Gerutu Risma pelan, masih pantang menyerah. Tiba-tiba, ia merasakan hawa hangat di punggungnya. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Sangat dekat, hingga Risma bisa mencium aroma samar sabun mandi yang segar bercampur wangi kopi yang khas menenangkan. Belum sempat Risma menoleh, sebuah tangan kekar terulur melewati sisi kepalanya. Lengan Rangga yang terbalut kemeja lengan panjang yang digulung sebatas siku itu, menjangkau botol sirup vanila itu dengan sangat mudah, seolah tanpa usaha. Posisi Risma kini terkunci. Di depannya ada rak besi yang dingin, di belakangnya ada dada bidang Rangga yang hangat, dan di samping kepalanya ada lengan Rangga yang menjadi pagar pembatas. Jantung Risma berdegup kencang, seolah sedang lari maraton. Ia menahan napas, takut gerakan sekecil apapun akan membuat punggungnya menabrak tubuh Rangga. Rangga tidak langsung menarik tangannya setelah mendapatkan botol itu. Ia justru memiringkan kepalanya sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Risma, lalu berbisik dengan nada jahil yang membuat bulu kuduk Risma meremang. Hup, dapet. Makanya, nona kecil, kalau dikasih susu itu diminum sampai habis. Biar tumbuhnya ke atas, bukan cuma manisnya aja yang nambah. Goda Rangga dengan suara rendah yang berat. Risma memutar badannya cepat, wajahnya sudah merona merah semerah kepiting rebus. Ia memukul pelan dada Rangga dengan daftar belanjaan di tangannya. Ih, Mas Rangga jahat. Ngeledekin terus. Awas ya, nanti kopinya aku kasih garam. Ancam Risma, tapi bibirnya tersenyum malu-malu. Rangga tertawa lepas melihat tingkah lucu calon istrinya itu. Ia menyerahkan botol sirup itu ke pelukan Risma, lalu mengacak puncak kepala gadis itu dengan gemas. Bercanda, sayang. Kamu segini aja udah cukup kok. Cukup bikin aku kangen terus kalau nggak ketemu. Ucap Rangga sambil mengedipkan sebelah matanya, lalu berjalan santai mendorong troli, meninggalkan Risma yang masih berdiri mematung sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Belanja bulanan yang biasanya membosankan, kini terasa seperti kencan paling romantis di dunia. Sejak keputusan besarnya untuk meninggalkan kursi empuk di perusahaan ayahnya, Risma kini memiliki kantor baru.
Bukan gedung bertingkat dengan pendingin udara sentral, melainkan di balik meja bar kafe teras kota yang hangat. Risma menobatkan dirinya sendiri sebagai asisten pribadi Rangga, meskipun Rangga lebih sering menyebutnya sebagai pengacau cantik di dapur. Hari itu, Risma bertekad ingin belajar membuat latte art, seni menggambar di atas kopi yang terlihat mudah namun ternyata sulitnya minta ampun. Dengan mengenakan celemek kanvas berwarna coklat yang sedikit kebesaran di badannya, Risma tampak sangat serius. Dahinya berkerut, matanya fokus menatap jug atau teko kecil berisi susu cair yang sedang ia panaskan dengan mesin uap. Suara mendesis nyaring memenuhi ruangan dapur yang sempit itu. Namun, karena terlalu bersemangat dan kurang perhitungan, Risma memutar tuas uap terlalu kencang. Susu panas di dalam teko itu bergolak hebat dan menyembur keluar. Cipratan busa susu putih seketika mengenai wajah Risma. Hidung mancung dan pipi kirinya kini dipenuhi noda putih yang lembut seperti krim kue. Risma memeki kaget, lalu mendengus kesal melihat kekacauan yang ia buat. Ia baru saja hendak meraih tisu gulung untuk membersihkan wajahnya, ketika Rangga yang sejak tadi mengamati dari sudut dapur berjalan mendekat. Rangga tidak marah melihat susunya tumpah. Ia justru menahan tawa melihat wajah calon istrinya yang cemong seperti anak kecil yang baru belajar makan. Perlahan, Rangga menahan tangan Risma yang memegang tisu. Jangan pakai tisu kasar, nanti hidungnya merah. Sini, biar ahlinya yang bersihkan, ucap Rangga pelan. Suasana dapur yang tadinya riuh oleh suara mesin mendadak terasa senyap. Rangga melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka hingga Risma harus mendongak menatap wajah pemuda itu. Tanpa peringatan, Rangga mengulurkan jari telunjuknya. Dengan gerakan yang sangat lembut dan hati-hati, ia menyapu sisa busa susu yang menempel di ujung hidung Risma. Sentuhan kulit jari Rangga yang hangat membuat napas Risma tertahan di tenggorokan. Risma mengira Rangga akan mengelapkan jari itu ke kain lap. Namun, apa yang dilakukan Rangga selanjutnya membuat jantung Risma seolah melompat keluar dari rongganya. Rangga mengangkat jari telunjuknya yang terkena busa susu itu, mendekatkannya ke mulutnya sendiri, lalu menjilat sisa busa susu itu dengan tatapan mata yang tak lepas mengunci manik mata Risma. Gumam Rangga sambil mengecap rasa susu itu, wajahnya tampak berpikir serius seolah sedang menjadi juri lomba masak. Manis, komentar Rangga singkat. Risma mengerjap-nengerjap, pipinya sudah panas membara. Apanya yang manis? Akunya? Tanya Risma dengan percaya diri yang mendadak muncul, berharap mendapat gombalan maut. Rangga menyeringai jahil, lalu menggeleng pelan. Bukan. Susunya yang manis. Kalau kamu sih, ya lumayanlah. Bikin diabetes dikit, goda Rangga sambil tertawa renyah dan mencubit pipi Risma yang sudah merah padam. Risma melongo, antara kesal dan malu yang membuncah. Ia memukul pelan lengan Rangga dengan lap dapur. Ih, Mas Rangga nyebelin. Awas ya, seru Risma, tapi ia tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Di dapur kecil yang beraroma kopi dan susu itu, Risma menyadari bahwa bekerja keras dari nol ternyata bisa terasa sangat menyenangkan jika dilakukan bersama orang yang tepat. Kecerobohannya hari itu tidak berakhir dengan bentakan, melainkan dengan tawa dan detak jantung yang menggila. Jam dinding kayu di sudut kafe sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara hiruk-pikuk mesin kopi dan celoteh pelanggan yang meramaikan seharian itu kini telah senyap, digantikan oleh suara sayup-sayup kendaraan yang melintas di kejauhan. Lampu-lampu utama kafe telah dipadamkan, menyisakan lampu temaram di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke jalanan kota lama yang syahdu. Di sanalah Rangga dan Risma duduk berdampingan di bangku panjang, ditemani 2 cangkir coklat panas yang asapnya mengepul menari-nari di udara dingin. Momen itu terasa begitu hening, namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Rangga menatap langit malam sejenak, lalu menoleh ke arah Risma. Tatapannya dalam, menyiratkan keseriusan yang jarang ia perlihatkan saat sedang bercanda. Ia meraih tangan Risma, menggenggam jari jemari gadis itu yang terasa halus namun kuat. Ris, aku mau tanya satu hal, dan aku minta kamu jawab jujur dari hati yang paling dalam, ucap Rangga memecah keheningan. Suaranya rendah dan berat. Risma menoleh, sedikit terkejut dengan nada bicara Rangga. Tanya apa? Mas, kok serius banget? Kamu yakin mau menghabiskan sisa hidup kamu sama laki-laki seperti aku? Laki-laki yang tangannya bau kopi setiap hari,
Yang nggak bisa aja kamu liburan ke Eropa tiap tahun kayak teman-teman kamu? Tanya Rangga. Ada sedikit getaran keraguan di sana, sisa-sisa rasa rendah diri yang masih mencoba menyelinap. Risma tersenyum lembut, lalu mengeratkan genggaman tangannya. Mas Rangga, dengarkan aku. Dulu aku pikir bahagia itu kalau aku punya tas keluaran terbaru, atau makan di restoran paling mahal. Tapi setelah kenal Mas, definisi bahagia aku berubah total. Risma menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca menatap Rangga. Mas mengajarkan aku satu kata sakti, bersyukur. Mas Rangga membuat aku sadar bahwa bahagia itu ternyata sederhana dan murah. Cuma duduk makan tahu petis di pinggir jalan, atau ketawa receh di dapur kafe, rasanya jauh lebih menenangkan daripada pesta mewah tapi hatinya kosong. Aku sayang Mas Rangga karena Mas bikin aku merasa pulang. Mas adalah rumah buat aku. Mendengar pengakuan itu, dada Rangga terasa sesak oleh rasa haru. Ia menatap lekat-lekat wajah gadis di hadapannya. Tahu nggak kenapa aku berani nekat mendekati kamu dulu? Balas Rangga pelan. Bukan karena kamu cantik, Riz. Perempuan cantik di Semarang itu banyak. Tapi waktu sore itu, saat aku lihat kamu duduk di lantai teras, ngitungin uang recehnya Mbah Rumi tanpa rasa jijik sedikit pun, di situ aku kalah telak. Rangga tersenyum, mengingat memori indah itu. Aku melihat ketulusan yang asli di mata kamu. Kamu nggak sombong, kamu memanusiakan manusia. Saat itu aku berjanji dalam hati, gadis sebaik ini harus aku jaga senyumnya. Aku mungkin nggak punya harta sebanyak ayahmu, Riz. Tapi aku janji, aku akan kerja keras seumur hidupku supaya ketulusan kamu itu nggak pernah sia-sia. Aku akan pastikan kamu bahagia, dengan cara kita sendiri. Air mata Risma menetes perlahan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang membuncah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Rangga, merasa aman dan terlindungi. Di balkon tua itu, di bawah saksi bisu angin malam, dua hati yang berbeda latar belakang itu, akhirnya menyatu sempurna dalam sebuah ikatan janji yang tak terucap namun terpatri kuat. Untuk saling mencintai dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Malam itu, ruang makan kediaman keluarga Pak Gunawan terasa lebih hikmat dari biasanya. Di atas meja panjang yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara, tersaji berbagai hidangan lezat, namun perhatian semua orang tidak tertuju pada makanan. Risma, Rangga, Raka, Pak Gunawan, dan Ibu Sarah duduk melingkar. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen sesekali memecah keheningan, menciptakan irama ketegangan yang halus. Setelah makan malam usai, Risma meletakkan sendoknya perlahan. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari bawah meja. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun sorot mata yang mantap, ia menggeser map itu ke hadapan ayahnya. Pak, MA ini surat pengunduran diri Risma yang resmi. Ucap Risma membuka percakapan, suaranya terdengar jernih di ruangan yang luas itu. Risma sudah memikirkannya matang-matang. Risma ingin berhenti dari jabatan Direktur Pemasaran. Risma sadar, Risma tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Bahagia Risma bukan di gedung pencakar langit, tapi di tempat yang lebih sederhana. Pak Gunawan menatap map itu tanpa menyentuhnya, lalu beralih menatap putri kesayangannya. Wajahnya datar, sulit ditebak. Sebelum Pak Gunawan sempat berkata-kata, Raka yang duduk di seberang Risma langsung angkat bicara. Papa tenang aja. Raka siap menggantikan posisi Kak Risma. Raka sudah pelajari semua berkas proyek bulan depan. Lagi pula, Papa tahu kan ambisi Raka sebesar apa? Posisi itu memang lebih cocok buat Raka daripada buat kakak yang hatinya selembut kapas. Sela Raka sambil tersenyum meyakinkan, memberikan dukungan penuh pada kakaknya. Pak Gunawan menghela napas panjang, lalu perlahan senyum tipis terbit di wajahnya yang mulai menua. Ia mengangguk pelan, tanda menyetujui pergantian kekuasaan itu. Kini, perhatian beralih pada sosok pemuda yang duduk tegak di samping Risma. Rangga tahu, ini gilirannya. Ia membetulkan posisi duduknya, menatap Pak Gunawan dan Ibu Sarah dengan hormat. Om, Tante, suara Rangga terdengar berat namun penuh wibawa. Kedatangan saya malam ini bukan hanya untuk menemani makan malam. Saya ingin menyampaikan niat saya yang sesungguhnya. Saya tahu saya bukan laki-laki yang sempurna, harta saya tidak melimpah ruah. Tapi, dengan segala kerendahan hati, saya ingin meminta izin untuk melamar putri Om dan Tante.
Rangga berhenti sejenak, mengambil napas, lalu melanjutkan kalimatnya dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya menjadi imam bagi Risma. Izinkan saya yang bertanggung jawab atas senyum dan air matanya mulai detik ini. Saya berjanji, di tangan saya, Risma tidak akan pernah merasa kekurangan kasih sayang dan rasa hormat. Ibu Sarah sudah berkaca-kaca, tangannya menggenggam tangan suaminya. Pak Gunawan menatap Rangga tajam, tatapan seorang ayah yang akan melepaskan permata hatinya. Kamu berani menjamin kebahagiaan anak saya? Tanya Pak Gunawan tegas. Saya berani, Om. Bukan dengan janji kosong, tapi dengan nyawa dan kerja keras saya, jawab Rangga tanpa keraguan sedikitpun. Hening sejenak. Lalu tiba-tiba, Pak Gunawan tertawa lepas, sebuah tawa yang jarang terdengar, membuat suasana tegang itu mencair seketika. Ia menepuk meja pelan. Bagus. Jawaban laki-laki. Om pegang kata-kata kamu, Rangga. Om titip Risma. Ingat satu hal, kalau sampai dia pulang ke rumah ini sambil menangis karena kamu sakiti, Om sita kafe kamu dan Om jadikan garasi mobil. Canda Pak Gunawan, meski ada nada peringatan serius di sana. Siap, Om. Kafe aman, Risma aman, jawab Rangga sambil tersenyum lebar. Malam itu, di bawah lampu kristal ruang makan, sebuah restu yang mahal akhirnya terucap. Bukan karena harta, tapi karena kepercayaan. Risma menatap Rangga dengan mata berbinar, tahu bahwa sebentar lagi, petualangan hidup barunya akan segera dimulai. Sebulan kemudian, halaman samping kafe teras kota yang biasanya hanya lahan parkir motor, telah disulap menjadi sebuah taman surga yang memukau. Tidak ada pelaminan megah berlapis emas, atau ribuan tamu undangan yang berdesak-desakan. Pernikahan Risma dan Rangga digelar dengan konsep intimate wedding yang sangat sederhana namun syarat makna. Lampu-lampu gantung tumbler berwarna kuning hangat membentang di antara pepohonan, memayungi para tamu yang hanya terdiri dari keluarga inti dan sahabat terdekat. Kursi-kursi kayu ditata melingkar, menciptakan suasana kekeluargaan yang begitu kental tanpa sekat. Risma tampak begitu anggun, bukan dengan gaun rancangan desainer Paris yang berekor panjang, melainkan dengan kebaya putih modern yang simpel namun elegan, membalut tubuh mungilnya dengan sempurna. Di sampingnya, Rangga berdiri gagah dengan setelan jas kasual berwarna abu-abu, tanpa dasi yang mencekik leher, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Di barisan paling depan, duduk seorang tamu kehormatan yang posisinya disejajarkan dengan orang tua mempelai. Mbah Rumi. Nenek penjual buah itu tampak manglingi, mengenakan kebaya kutu baru bermotif bunga pemberian Risma dan kain batik yang rapi. Wajah keriputnya basah oleh air mata haru saat melihat kedua anak manusia yang dulu ia pertemukan di jalanan berdebu, kini bersanding di pelaminan. Setelah prosesi akad nikah yang sakral selesai, momen yang paling menguras air mata pun tiba. Risma dan Rangga melakukan prosesi sungkeman. Setelah bersimpuh di kaki orang tua mereka, pasangan pengantin baru itu berjalan berlutut menghampiri kursi Mbah Rumi. Mbah, ucap Rangga dengan suara bergetar, menggenggam tangan tua yang kasar itu. Terima kasih ya, Mbah. Kalau bukan karena buah jeruk Mbah yang tumpah waktu itu, Rangga nggak akan pernah ketemu bidadari ini. Mbah adalah perantara jodoh kami dari Tuhan. Mbah Rumi mengusap kepala Rangga dan Risma bergantian dengan tangan gemetar. Alhamdulillah, Le, enduk. Mbah ikut bahagia. Sing rukunnya, sing saling sayang sampai kakek nenek. Rezekinya lancar, hatinya jembar. Suasana haru biru itu tidak berlangsung lama, karena Risma dan Rangga sepakat bahwa hari ini adalah hari perayaan, bukan hari tangisan. Musik mulai berganti. Bukan orkestra klasik yang kaku, melainkan alunan musik campur sari koplo yang rancak dan ceria, lagu favorit Mbah Rumi. Ayo mas, kita goyang. Seru Risma penuh semangat, menarik tangan suaminya ke tengah halaman. Tanpa jaim sedikitpun, Risma mengangkat sedikit kain batiknya dan mulai berjoget mengikuti irama gendang. Rangga yang awalnya malu-malu, akhirnya ikut terbawa suasana. Ia melakukan gerakan-gerakan konyol, meniru gaya joget bapak-bapak yang kaku namun mengundang gelak tawa. Risma tertawa lepas melihat tingkah suaminya. Bahkan Pak Gunawan yang biasanya berwajah sangar dan serius, terlihat menepuk-nepuk tangannya mengikuti irama musik, tersenyum lebar melihat putrinya bisa tertawa sebebas itu. Malam itu, di bawah langit Semarang yang cerah,
Pesta pernikahan sederhana itu menjadi bukti nyata bahwa kemewahan sebuah pesta tidak diukur dari seberapa mahal makanannya, tetapi dari seberapa tulus tawa yang tercipta di dalamnya. Risma dan Rangga berdansa dengan gaya mereka sendiri, merayakan cinta yang tumbuh dari kesederhanaan. Hiruk-pikuk pesta kebun yang meriah itu akhirnya surut. Para tamu telah pulang membawa kenangan manis, dan lampu-lampu taman telah dipadamkan. Kini, tersisa keheningan yang syahdu di lantai 2 kafe teras kota. Kamar pengantin mereka bukanlah kamar hotel bintang 5 dengan bathtub berlapis emas, melainkan sebuah ruangan sederhana bekas gudang penyimpanan biji kopi yang telah disulap Rangga dengan tangan dinginnya. Dindingnya dicat warna krem lembut, spray putih bersih terhampar rapi dengan taburan kelopak mawar merah yang membentuk lambang hati. Sedikit klise, tapi cukup membuat hati Risma berdesir. Risma duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya putihnya, meski sanggul rambutnya sudah sedikit ia longgarkan. Ia meremas-remas jari tangannya sendiri, merasakan kegugupan yang tiba-tiba menyerang. Suasana hening ini terasa jauh lebih mendebarkan daripada saat menghadapi direksi perusahaan ayahnya. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Rangga masuk membawa nampan berisi 2 cangkir coklat panas yang asapnya masih mengepul. Ia sudah melepas jasnya, menyisakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai. "Permisi, paket spesial untuk Nyonya Rangga sudah sampai. Coklat panas anti gugup, diracik khusus dengan doa supaya malam ini damai sentosa," ucap Rangga memecah keheningan dengan nada jenaka, meletakkan nampan itu di meja kecil samping tempat tidur. Risma tertawa kecil, ketegangannya sedikit mencair. Ia menerima cangkir yang disodorkan Rangga. "Makasih, Mas. Jujur, kakiku pegal banget berdiri seharian pakai selop tinggi. Tapi senyumnya nggak boleh luntur. Capek banget pipiku," keluh Risma manja sambil memijat pipinya sendiri. Rangga duduk di samping Risma, menatap istrinya dengan tatapan jahil yang khas. Ia menyeruput coklat panasnya sedikit. "Sama, sayang. Mas juga capek banget rasanya. Tulang rasanya mau copot semua," sahut Rangga sambil meregangkan otot lehernya. "Loh, Mas Rangga kan tadi cuma duduk sama joget-joget doang. Kok capek?" tanya Risma polos. Rangga meletakkan cangkirnya, lalu menggeser duduknya lebih dekat, mempersempit jarak hingga lutut mereka bersentuhan. Ia menatap mata Risma dalam-dalam dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. "Iya, capek. Capek nahan diri," bisik Rangga dengan suara berat. Jantung Risma seolah berhenti berdetak. "Nahan-nahan diri apa?" tanyanya terbata-bata, pikirannya mulai melayang kemana-mana. "Capek nahan diri buat gak nyubit pipi kamu yang gemesin itu dari tadi di pelaminan. Pengen banget aku gigit saking lucunya," seru Rangga tiba-tiba sambil tertawa lepas, mematahkan ketegangan romantis itu dengan candaan konyol. Risma yang sudah tegang, merasa dikerjai. Wajahnya memerah padam karena malu dan kesal. Ia menyambar bantal di belakang punggungnya dan melemparkannya tepat ke wajah Rangga. "Ih, Mas Rangga nyebelin. Kirain mau ngomong apa? Dasar tukang kopi gombal," teriak Risma gemas. Dengan refleks yang terlatih sebagai barista, Rangga menangkap bantal itu dengan satu tangan, lalu dengan gerakan cepat ia menerjang pelan ke arah Risma, membuat tubuh mungil istrinya itu jatuh terlentang di kasur empuk. Rangga menahan tubuhnya dengan kedua tangan di sisi kepala Risma, mengurung gadis itu di bawahnya. Tawa mereka seketika berhenti, tergantikan oleh hembusan napas yang memburu. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Rangga menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah Risma, tatapannya kini berubah lembut dan penuh cinta. "Tapi serius, Ris? Terima kasih ya," ucap Rangga lirih, tidak ada lagi nada bercanda. "Terima kasih sudah mau turun dari istana kamu dan memilih tidur di kamar sederhana ini sama aku. Aku mungkin belum bisa kasih bulan madu ke Paris, tapi aku janji, setiap malam di sini akan selalu hangat." Risma tersenyum haru, melingkarkan lengannya di leher Rangga. "Aku nggak butuh Paris, Mas. Aku cuma butuh kamu. Lagi pula, gombalan kamu lebih manis daripada coklat Paris." Malam itu, kamar di atas kafe itu menjadi saksi bisu bersatunya 2 hati dalam ikatan suci, dipenuhi tawa, canda, dan kehangatan cinta yang meluap-luap. Bulan madu telah usai, dan kini saatnya kembali ke realita. Namun bagi pasangan pengantin baru ini, realita justru terasa jauh lebih manis daripada mimpi.
Beberapa bulan setelah pernikahan mereka yang viral di media sosial lokal dengan tajuk Putri Konglomerat Menikahi Penjual Kopi, kafe teras kota mengalami lonjakan pengunjung yang luar biasa. Banyak orang yang datang bukan hanya karena ingin mencicipi kopi buatan Rangga, tetapi juga penasaran ingin melihat langsung sosok Risma, sang bidadari turun ke dapur. Sore itu, kafe sedang ramai-ramainya. Antrean pengunjung mengular hingga ke pintu masuk. Di balik meja bar, Rangga bergerak lincah seperti seorang konduktor orkestra. Tangannya menari-nari antara mesin espresso, alat pengocok susu, dan gelas-gelas pesanan. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum ramahnya tak pernah luntur. Sementara itu, di meja kasir, Risma tampak sangat luwes. Keahlian manajemen yang ia pelajari di perusahaan ayahnya kini ia terapkan di sini. Ia mengatur pesanan, menyapa pelanggan dengan hangat, dan memastikan aliran uang masuk tercatat rapi. Silakan, Kak. Pesanannya, kopi rasa bersyukur, 2, dan roti bakarnya 1. Ditunggu ya, nanti nama kakak dipanggil, ucap Risma ramah kepada sekelompok mahasiswi yang sedang mengantre. Namun, dasar Rangga yang memang memiliki paras manis dan sifat ramah, pesonanya seringkali menjadi magnet bagi pelanggan wanita. Salah satu mahasiswi yang baru saja memesan itu, bukannya langsung mencari tempat duduk, malah sengaja berlama-lama berdiri di dekat meja pengambilan pesanan, tepat di depan Rangga yang sedang sibuk. Mas Rangga, kopinya jangan lupa dikasih cinta ya, biar manis kayak yang buat. Oh iya, boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak mas? Siapa tahu mau pesan catering buat acara kampus. Goda mahasiswi itu sambil mengedipkan mata genit. Rangga yang sedang menuang susu hanya tersenyum sopan dan hendak menjawab diplomatis. Namun, sebelum suara Rangga keluar, tiba-tiba terdengar suara batuk yang sangat keras dan dibuat-buat dari arah meja kasir. Uhuk. Aduh, kok tiba-tiba tenggorokan gatal ya? Kayak ada debu-debu pelakor peladen maksudnya, seru Risma dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan. Risma berjalan menghampiri Rangga dengan langkah tegas. Ia berpura-pura mengambil tisu di dekat mahasiswi itu, sambil dengan sengaja mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, memamerkan cincin kawin emas yang melingkar manis di jari manisnya. Kilauan cincin itu seolah menjadi rambu peringatan, dilarang masuk. Mbak cantik, kalau mau pesan catering, bisa langsung hubungi saya ya. Saya manajernya, adminnya, sekaligus istri sah pemilik kafe ini. Nomor Mas Rangga khusus buat panggilan darurat dari saya aja, ucap Risma dengan senyum super manis namun tatapan matanya tajam setajam silet. Mahasiswi itu langsung salah tingkah. Wajahnya memerah malu. Iya, Mbak. Maaf, bercanda kok, cicitnya sambil buru-buru kabur mencari meja kosong. Melihat adegan itu, Rangga tidak bisa menahan tawanya. Ia menoleh ke arah Risma yang masih memasang wajah cemberut lucu. Galak banget sih, Bu Bos. Takut banget suaminya diculik. Ledek Rangga sambil menyenggol bahu Risma. Risma mendengus, lalu tangannya beralih memijat bahu Rangga yang tegang. Biarin. Mas Rangga itu aset berharga, harus dijaga ketat. Awas ya kalau macem-macem, jatah pijat gratis tiap malam aku cabut. Ampun, Nyonya. Siap setia sehidup semati, jawab Rangga sambil hormat. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan kafe, kemistri mereka berdua justru menjadi pemandangan yang menghangatkan hati. Risma dan Rangga membuktikan bahwa mereka bukan hanya pasangan romantis di kamar tidur, tetapi juga tim solid yang tak terkalahkan dalam membangun mimpi bersama. Keringat dan lelah terbayar lunas saat mereka bisa saling melempar senyum dan kedipan mata di sela-sela melayani pelanggan. Waktu terus bergulir, mengubah lembaran hari menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Kini, kisah cinta Rangga dan Risma tidak lagi berlatar di hiruk-pikuk kota lama, melainkan di sebuah rumah mungil bergaya minimalis di pinggiran Semarang yang asri. Rumah itu tidak memiliki pilar raksasa atau kolam renang seluas danau, seperti rumah masa kecil Risma. Namun, setiap sudutnya dipenuhi oleh cahaya matahari pagi yang hangat dan sirkulasi udara yang sejuk, mencerminkan kehidupan penghuninya yang damai. Pagi itu, aroma bawang putih dan terasi yang digoreng menguar dari dapur kecil yang terbuka. Rangga, dengan mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek santai, sedang beraksi di depan kompor. Tangan kanannya lincah mengaduk nasi goreng kampung di wajan, sementara tangan kirinya menuang kecap manis. Bukan menu restoran bintang 5,
Tapi ini adalah menu favorit sang istri tercinta. Di halaman depan yang tidak terlalu luas, Risma sedang sibuk dengan selang airnya, menyirami deretan pot tanaman lidah mertua dan monstera yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Wajahnya polos tanpa riasan makeup tebal, rambutnya dicepol asal. Namun aura kebahagiaan membuat wajahnya bersinar lebih terang daripada saat ia memakai berlian. Sarapan siap. Nasi goreng spesial ala Chef Rangga, dijamin bikin ketagihan dan rindu berat. Seru Rangga dari teras, sambil meletakkan 2 piring nasi goreng yang mengepul. Risma mematikan keran air, lalu berlari kecil menghampiri suaminya. Mereka duduk berdampingan di kursi kayu teras, menikmati sarapan sederhana ditemani kicauan burung gereja yang singgah di pagar rumah. Risma menyuapkan sendok pertama, lalu memejamkan mata menikmati rasanya. Enak banget, Mas. Sumpah, nasi goreng buatan Mas Rangga ini rasanya ngalahin risotto mahal yang pernah aku makan di Italia dulu. Puji Risma tulus. Rangga tersenyum, mengusap noda kecap di sudut bibir Risma dengan jempolnya. Lebay kamu. Itu karena bumbunya dicampur cinta, makanya enak, canda Rangga. Risma meletakkan sendoknya sejenak, menatap pemandangan lingkungan perumahan mereka yang tenang. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas penuh rasa syukur. Tahu nggak, Mas? Dulu aku keliling dunia, belanja barang mewah, cuma buat cari rasa, senang. Tapi rasanya semu, cepat hilang. Ternyata, bahagia itu sesederhana ini ya. Bangun pagi, nyiram tanaman, terus sarapan nasi goreng berdua sama kamu di teras rumah sendiri. Rasanya damai banget. Rangga menatap istrinya dengan pandangan memuja. Ia menggenggam tangan Risma erat. Itulah buah dari kesabaran dan keikhlasan kamu, sayang. Kamu berani melepaskan dunia, kamu demi turun ke duniaku. Dan aku bersyukur setiap hari karena Tuhan kirim bidadari yang tapi bidadarinya tadi pagi pas bangun tidur masih ileran loh. Goda Rangga tiba-tiba, merusak momen romantis dengan sengaja. Mata Risma terbelalak. Ih, Mas Rangga. Siapa yang ileran? Enak aja. Beneran? Tadi ada peta Pulau Jawa di bantal kamu. Ledek Rangga sambil tertawa dan bangkit berlari menghindari cubitan Risma. Sini kamu Mas. Jangan lari. Teriak Risma sambil mengejar Rangga mengelilingi meja makan kecil itu. Gelak tawa mereka berdua memecah keheningan pagi, melambung tinggi ke angkasa. Di rumah sederhana itu, cinta tidak diukur dari seberapa mewah perabotannya, tapi dari seberapa sering tawa terdengar di dalamnya. Kisah Risma dan Rangga mengajarkan kita bahwa ketika kita berhenti mengejar apa yang orang lain pamerkan, dan mulai mensyukuri apa yang ada di genggaman, disitulah surga dunia yang sesungguhnya berada. Nah, Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah perjalanan cinta Rangga dan Risma. Dari pertemuan tak sengaja di jalanan macet, hingga berakhir bahagia di teras rumah yang sederhana. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa jodoh, rezeki, dan kebahagiaan sudah ada takarannya masing-masing. Jangan takut untuk memulai dari nol, dan jangan ragu untuk menghargai ketulusan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ke orang-orang tersayang kalian. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dari kami, dan semoga hari kalian menyenangkan.